Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali bertemu dan kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Sugeng Bo, yang kali ini kita akan berdiskusi tentang Ramadan. Di dalam Ramadan ada salah satu ibadah yang merupakan hak prerogatif dari Allah SWT. Kita sudah hadir dengan Pak Iskandar. Selamat bertemu kembali Pak Iskandar. Selamat bertemu Pak Sugeng. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Iskandar adalah pengawas di Kementerian Agama. Mohon Pak Iskandar memberikan sebenarnya apa ibadah yang kira-kira itu hanya hak prerogatif dari Allah SWT. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang berbahagia, kami akan menjelaskan terkait dengan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu ada salah satunya yang mendapatkan pahala, tapi tidak ada seorang pun itu yang tahu seberapa pahalanya, seberapa balasannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan kita itu diperintahkan untuk berbuat amal kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Karena barang siapa yang berbuat baik di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan amal pahalanya. Begitu kan Pak Zubir? Iya, betul. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan itu sendiri, walaupun banyak ibadah-ibadah yang dikerjakan, kemudian banyak orang juga yang tahu, bahkan dalam hadis itu juga diterangkan bahwa amal ibadah, amal kebaikan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan sampai dengan tak terhingga. Akan tetapi ada salah satu ibadah yang tidak bisa diperhitungkan seberapa imbalan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang di dalam Ramadan atau khusus apa di luar Ramadan Pak Iskandar? Oke Pak Sugeng. Kebetulan dalam hadis qudsi itu tidak disebutkan itu di dalam Ramadan, di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Cuma hanya ada satu ibadah yang apabila dilaksanakan maka Allah akan memberikan balasan yang tak terhingga, dan Allah sendiri yang akan mengetahuinya. Nah, kita merujuk kepada satu hadis qudsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, di sana disebutkan matan hadisnya, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Di dalam matan hadis itu saya sampaikan bahwa ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Ini salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hadis qudsinya. Dengan hadis qudsinya. Ada satu amalan, kullu amali bani Adam lahu. Jadi tiap-tiap amalan yang dilakukan oleh Bani Adam, jadi anak turunnya Adam, itu lahu akan kembali kepadanya. Illa syama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, karena sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, jadi Pak Sugeng, di bulan Ramadan ini kan ada salah satu ibadah yang disebut dengan syaum, puasa.
Maka puasa itu tidak ada yang bisa memberikan suatu definisi berapa yang Allah akan berikan pahalanya. Nah, Iya. tidak ada. Akan tetapi puasa itu sendiri yang Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa kehendak Allah itu manakala puasa itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan dan menghilangkan 3 penyakit hati, Pak Sugeng. Ada 3 penyakit hati ya Pak. Oke, ya. Jadi puasa itu langsung hadiah atau ganjaran pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tapi logikanya pasti lebih banyak dong, ya Pak? Iya. Masa Iya. lebih sedikit, pas lebih banyak. Gitu. Iya, benar. Nah tadi dikatakan ada sesuatu yang harus dikatakan kalau dapat pahala yang banyak harus apa Pak kriterianya tadi itu? Oke. Karena Allah sendiri yang akan memberikan balasan, ini begini, ada satu kisah, Pak. Iya. Pak Sugeng. Jadi besok di Yaumul Hisab itu kan ada orang Iya. yang bangkrut sama sekali. Bangkrut maksudnya gimana ini Pak? Bangkrut amal ibadahnya, Oh, amal ibadahnya. pahalanya itu hilang. Ya. Bahkan malahan dia itu akan dibebani dengan berbagai macam dosa. Padahal membawa amal Padahal ibadah membawa kan. amal ibadah. Sholat dibawa. Oh ya, sholat membawa ibadah, sholat, ibadah ngaji, ibadah, sedekah, amal jariyah, zakat. Iya. Akan tetapi mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sangat sia-sia. Iya. Nah, ini pasti ada sebabnya nih, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa nih Pak Sikandar? Nah, Coba. penyebabnya adalah orang itu di masa hidupnya senantiasa menyakiti hati orang lain. Oh, satu menyakiti hati orang Yang lain. kedua, senantiasa dia itu mendolimi baik fisik maupun rohaninya orang lain. Ya. Mungkin suka menuduh si A berbuat zina, menuduh si A berbuat maksiat, menuduh yang lainnya Tanpa ada yang bukti. tanpa ada bukti, dan mereka itu tidak menyadari bahwa saya tidak melakukan apa yang Iya. mereka tuduhkan. Ya. Nah, Ya. untuk itu Pak Sugeng, Iya. agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah itu akan memberikan balasan yang tak terhingga tadi, Iya. maka syaratnya kita harus senantiasa menjaga penyakit hati yang ada 3. Kalau bisa saya singkat, ada juburia. Apa itu? Juburia. Oke. Ya. Juburia. Yang pertama adalah ujub. Ujub. Jadi sifat ujub itu adalah sifat orang yang senantiasa membangga-banggakan dirinya. Ya. Mungkin keberhasilan Ya. di suatu tempat atau keberhasilan di suatu lembaga, kemudian mereka itu mengatakan kalau tidak ada aku tidak akan berhasil. Ini namanya ujub. Nah, puasa tidak bisa dicampuri dengan ujub itu. Iya. Karena ibadah yang tidak bisa dicampuri kesirikan, tidak bisa dicampuri ujub, tidak dicampuri riya, tidak dicampuri kesombongan, itu hanya satu-satunya ibadah puasa. Maka benar bahwa Allah lah yang akan memberikan balasan itu tersendiri. Maka kembali kepada cerita yang awal bahwa ada orang yang rugi, tapi ibadah puasanya tidak akan hilang amal ibadahnya. Tetap Allah akan tahan dan akan berikan imbalannya kepada orang itu. Gitu. Khusus puasa tadi ya Khusus Pak. puasa. Jadi langsung hak prerogatif Iya, dari Allah karena itu Subhanahu wa memang taala. Iya. menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang pertama ya ujub. Jadi ujub harus kita hilangkan. Yang kedua adalah sifat takabur. Ya. Takabur itu sombong ya Pak Sugeng? Sombong. Orang bisa mengatakan sombong itu manakala orang itu
mungkin membeli barang yang baru, mobil mewah mungkin baru. Ya, Kemudian boleh. dibawa ke kantor. Kemudian ada orang, wah mobilnya baru dibawa ke kantor, sombongnya. Itu kan orang secara umum nilainya seperti itu. Padahal yang disebut dengan sombong sebetulnya bukan itu. Iya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan yang namanya sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Iya. Jadi orang yang di saat berbuat salah kemudian diingatkan dalam kebenaran tidak mau. Mereka mengatakan bahwa yang aku perbuat, yang aku lakukan ini adalah benar. Nah, orang seperti itu adalah orang yang sombong. Iya. Wa ghamtun nas, yang kedua, cirinya orang sombong itu adalah suka meremehkan orang lain. Iya. Suka meremehkan orang lain, membuat orang itu menjadi apa ya istilahnya, tidak nyaman, merasa dihina, merasa direndahkan. Nah, sifat seperti itu adalah sifat orang sombong. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah riya. Riya itu dalam bahasa Jawa, Pak Sugeng, Iya. pamer ya. Pamer. Maka ibadah puasa tidak bisa dilakukan dengan riya. Apa ada orang yang tahu kamu puasa? Oh, itu si A itu puasa, si B itu puasa. Tandanya apa? Kan enggak ada tandanya. Bolehlah orang bisa mengatakan, wah itu bibirnya kering berarti puasa. Kan gitu tuh? Ya. Biasanya, wah orang itu Kalau lemah. anak-anak bisa jadi, anak-anak itu jadi. Iya, Anak-anak bisa jadi. itu kan orang biasa seperti itu. Iya. Tetapi kalau amal-amal ibadah yang lain bisa untuk riya. Iya. Mungkin salah Khusus satu. puasa enggak bisa. Tapi kalau khusus puasa enggak bisa. Mungkin contohnya kalau orang lain berbuat atau beramal ibadah bisa riya itu mungkin dalam hal sedekah atau berinfak. Ya. Karena infak atau sedekahnya besar, kemudian sambil Sampaikan ke orang lain. ya kemudian biar orang lain melihat dulu, baru Ya. dimasukkan di dalam kotak. Ya. Nah, itu kan Atau bisa juga. dibuat status ya, wah, dibuat Iya, status. betul Pak Biar Sugeng. orang lain tahu. Biar orang lain tahu. Tetapi kalau puasa tidak bisa. Ya. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan pahala ibadah puasa. Ya, terima kasih. Jadi memang puasa ini betul-betul hak prerogatif Allah dan akan diberikan pahala yang luar biasa. Betul, Ya. Pak Sugeng, betul. Baiklah, terima kasih Pak Iskandar dan sahabat Regi Gunung Kidul. Demikian diskusi kita. Sebenarnya masih panjang, bisa kita teruskan. Namun mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Dan insya Allah kita bisa sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Saya Sugeng Wibowo undur diri. Terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih, Selamat sama-sama. beraktivitas dan mudah-mudahan ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.